Halo, saya Wedi. Pernahkah mendengar tentang sebuah buku berjudul Reality Transurfing? Buku ini adalah sebuah karya yang sangat luar biasa dari Vadim Zeland. Berbeda dari kebanyakan motivator terkenal yang hobi mengeluarkan buku berisi materi yang itu-itu saja, Vadim Zeland sama sekali tidak mencari ketenaran. Dia tidak punya media sosial, tidak jualan kursus mahal, dan tidak melakukan iklan besar-besaran. Dia murni hanya ingin membagikan pengetahuan nyata tentang cara kerja dunia yang sebenarnya. Dan bagi saya, buku ini adalah salah satu yang paling berguna karena sangat mengena ke pengalaman saya pribadi. Bagi yang mungkin belum menemukan suatu panduan yang masuk akal dan nyata dalam kehidupan sehari-hari, video ini menjelaskan garis besar yang bagi saya merupakan panduan penting yang dijelaskan di buku Reality Transurfing. Ini adalah panduan yang akan membantu kita meluncur dengan lebih mudah ke versi hidup yang kita inginkan. Satu hal mendasar yang sering salah dipahami adalah anggapan bahwa kita harus menciptakan kenyataan dari nol. Sebenarnya, kita tidak sedang membuat realitas. Kita cuma sedang menentukan arah atau menavigasinya. Semua kemungkinan dalam hidup ini sebenarnya sudah ada secara bersamaan di sebuah ruang tak terbatas yang disebut ruang variasi. Bayangkan, hidup kita itu seperti gudang film yang sangat luas, di mana setiap film menunjukkan versi kehidupan yang berbeda. Ada versi saat kita terpuruk, ada juga versi saat kita sangat sukses. Pikiran dan sikap mental kita adalah remote control yang memilih film mana yang akan diputar di layar kehidupan kita. Kita ini ibarat stasiun radio. Frekuensi pikiran, keyakinan, dan emosi yang kita pancarkan menentukan garis hidup mana yang sedang kita jalani saat ini. Jadi, kalau saat ini kita merasa terjebak atau kurang sukses, tidak perlu panik. Versi diri kita yang sukses itu sudah ada di dalam gudang film tadi. Tugas kita hanyalah mengubah frekuensi agar cocok dengan kenyataan itu, bukan memaksa keadaan untuk berubah. Pernah tidak mengalami masa di mana semua peluang datang sendiri dan kesuksesan rasanya gampang banget didapat? Itu artinya kita sedang berada di atas gelombang keberuntungan. Di sini, dunia seolah-olah bekerja keras untuk membantu kita. Kuncinya supaya tetap di gelombang ini adalah bersikap tenang dan selalu bersyukur, bahkan di saat sulit sekalipun. Tapi, ada kekuatan energi tak terlihat yang selalu berusaha menjatuhkan kita, yang disebut pendulum. Pendulum adalah kumpulan energi yang tercipta dari pikiran dan emosi banyak orang. Mereka ibarat makhluk yang hidup dengan cara menyedot energi manusia. Contohnya banyak: pemerintah, berita di media, drama keluarga, gosip artis, sampai merek barang mewah yang bikin kita merasa takut kalau tidak memilikinya. Pihak-pihak ini sengaja menggunakan pendulum untuk memancing rasa takut, marah, atau bersalah, supaya energi kita terkuras. Bagaimana cara lepas dari mereka? Caranya adalah dengan cuek. Kita harus berhenti bereaksi, abaikan mereka secara emosional, dan fokuskan energi kita hanya ke tujuan sendiri. Pendulum hanya bisa menguasai orang yang tidak sadar, sedangkan orang yang sadar akan menguasai hidupnya sendiri. Ini adalah prinsip pengetahuan yang bagi saya adalah yang paling berguna untuk diketahui dari buku ini. Pernah tidak kita sangat menginginkan suatu pekerjaan, bisnis, atau kepingin disukai seseorang, tapi semakin kita berusaha, malah rasanya semakin jauh? Hal ini terjadi karena kita menganggap hal itu terlalu penting. Saat kita menganggap sesuatu terlalu berlebihan dan takut gagal, kita menciptakan ketidakseimbangan energi. Alam semesta akan selalu mencari titik tengah, sehingga akan muncul kekuatan penyeimbang yang justru menjauhkan hal yang kita inginkan tadi. Kalau kita terlalu terobsesi dengan uang, uangnya malah susah datang. Kalau kita terlalu haus akan cinta, orang malah akan menjauh.
Solusinya, turunkan tingkat kepentingan itu. Anggap saja keinginan kita itu hal yang biasa dan normal. Perlakukan tujuan besar kita seperti saat kita mau mengambil surat di kotak pos. Kita tidak butuh teriakan semangat atau perjuangan berat cuma untuk ambil surat, bukan. Kita cuma jalan dan ambil dengan santai. Sikap percaya diri yang rileks inilah yang membuat impian kita mengalir dengan mudah. Kebanyakan orang mencoba merubah hidup memakai niat dalam atau yang disebut di buku sebagai inner intention, yaitu memaksakan kehendak dengan kerja keras yang melelahkan. Ini ibarat mendorong batu besar ke atas bukit. Sebaiknya kita gunakan niat luar atau outer intention, di mana kekuatan alam semesta yang mengatur keadaan dan membukakan jalan buat kita, seperti naik eskalator. Tapi, niat luar ini cuma bakal bekerja maksimal kalau kita mengejar tujuan jiwa, bukan tujuan titipan. Tujuan titipan adalah ambisi yang dipaksakan oleh orang lain, gengsi atau tuntutan keluarga. Mengejar tujuan ini akan terasa berat dan bikin stres. Sebaliknya, tujuan jiwa yang asli akan terasa pas, alami, dan bikin kita semangat dari dalam. Saat kita melangkah menuju tujuan jiwa, pintu kesempatan akan terbuka sendiri. Ingat aturannya, kita tidak perlu mendobrak pintu. Kalau kita harus berjuang mati-matian, memaksa dan menderita di depan sebuah pintu, itu tandanya kita sedang di pintu yang salah. Lepaskan tekanan itu, karena pintu yang memang untuk kita akan selalu terbuka dengan mudah. Jadikan hati sebagai kompas dan pikiran sebagai kapalnya. Di buku ini juga dijelaskan tentang cermin, yang prinsip dasar juga sama dengan yang saya sudah jelaskan di buku The Kybalion yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Dunia ini sebenarnya adalah sebuah cermin yang memantulkan kondisi batin kita. Tapi ingat, cermin ini punya jeda waktu atau delay. Ketika kita mengubah diri di dalam untuk jadi orang sukses, dunia luar tidak langsung berubah saat itu juga. Di masa jeda inilah banyak orang yang tidak sabar. Mereka melihat ke cermin hidup, melihat masalahnya masih ada, lalu mereka marah atau ragu. Padahal, kalau kita marah-marah ke pantulan cermin, masalah itu malah akan tetap di sana. Kita tidak bisa memaksa cermin untuk berubah dengan cara membentaknya. Kita harus merasa sukses di dalam diri terlebih dahulu dan tetap tersenyum meskipun keadaan di luar masih berantakan. Jangan menunggu cermin tersenyum duluan. Kita yang harus senyum duluan. Baru setelah beberapa saat, cermin itu akan memantulkan senyum kita kembali. Dunia ini sebenarnya sangat baik dan mendukung kita lebih dari yang bisa dipikirkan logika. Hiduplah dengan aturan kita sendiri. Jangan mau energinya disedot oleh pendulum. Jangan membuat sesuatu terlalu penting dan selalu merasa bersyukur walaupun keadaan sedang kacau balau. Saat kita sudah paham rahasia ini, hidup bukan lagi tempat berperang, melainkan sebuah tempat yang kita bisa ikuti alurnya sesuai dengan pilihan yang kita tentukan sendiri. Terima kasih. Semoga video ini berkenan di hati. Bila belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan kalau bisa bantu like video ini dan membantu menyebarkan video ini ke orang-orang lain.